Puncak Kehidupan. Bab 416. Mendengar percakapan telepon, ekspresi Alex Rockefeller menjadi gelap. Setelah pertemuan sebelumnya, keluarga Essex telah berhenti untuk sementara waktu tetapi kembali membuat kekacauan, seperti kecoa yang tidak berhenti muncul bahkan saat mereka dimusnahkan. Kedua suami dan istri bergegas pulang secepat mungkin. Setelah tiba di pintu, mereka mendengar ratapan Claire Essex. Dia duduk di lantai dengan wajah kiri bengkak, rambut acak-acakan, dan sandal yang hilang. Beatrice Essex berdiri dengan angkuh di sampingnya, dengan golok di tangannya. Jelas, dia telah dipukuli juga, dengan darah mengalir di hidungnya. "Jika kamu mendekat, kamu semua akan mati bersamaku," dia berteriak. Dorothy dan Alex memasuki rumah pada saat itu juga. "Apakah kamu baik-baik saja, Ibu? Bagaimana bisa kamu begitu jahat, Paman?" Dorothy menangis melihat wajah Claire yang bengkak, sementara Alex menghampiri Beatrice dan melepaskan golok dari genggamannya. Dia dengan lembut menariknya ke belakang. "Berdiri dan hentikan mimisanmu. Biar aku yang bereskan dari sini," katanya dengan tenang. Beatrice menatapnya, dan anehnya, dia merasa aman di hadapannya. Air mata yang telah menggenang di matanya jatuh seperti gerimis hujan. "Siapa? Siapa yang memukul adikku?" Dia menatap tamu tak diundang dengan dingin. Hadir di rumah adalah Madame Joanna, Anderson Essex, dan Emma Essex dengan dua pria asing, jelas pengawal mereka. Di dalamnya, Alex melihat kehadiran kekuatan batin, tanda seorang pejuang. Oh, apakah mereka merasa aman hanya dengan memiliki dua petarung tingkat pemula? Persis seperti yang dirasakan Anderson. Dia mulai berteriak, "Kamu juga di sini, Rockefeller. Bagus, kami tidak perlu mencarimu lagi. Kamu tahu cara bertarung, bukan? Biarkan aku melihat apakah kamu dapat menantang pengawalku." Alex berjalan ke arahnya dengan tatapan dingin di matanya. "Aku bertanya sekali lagi, siapa yang memukul ibu mertua dan iparku? Aku akan bersikap lunak padamu jika kamu mengakuinya sekarang." Emma menatap Alex dengan kebencian yang intens di matanya. Luka dari pertengkaran sebelumnya di mana dia menikam telapak tangannya dengan penjepit surat belum sembuh sepenuhnya dan meninggalkan bekas luka yang jelek. "Apakah kamu berpura-pura bodoh, bodohnya seorang Rockefeller? Kamu melukai tangan aku terakhir kali. Sekarang, aku akan menghancurkan kalian berdua." Madame Joanna juga membenci Alex dan segera memerintahkan kedua petarung itu, "Bruce Willis, kalahkan dia. Aku ingin dia berbicara kepadaku sambil berlutut." "Mudah." Salah satu pengawal mencibir ketika mereka dengan cepat mendekati Alex. Emma memandangnya dengan merendahkan dan berkata, "Biarkan aku memberitahumu, Rockefeller, mereka adalah petarung. Pernahkah kamu mendengar tentang seorang petarung? Mereka kuat dan menakutkan. Jika kamu berlutut sekarang dan memotong dua jari kamu, aku mungkin mempertimbangkan untuk memaafkanmu." Alex tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Beatrice menunjuk ke salah satu pengawal. "Itu dia. Kamu harus berhati-hati. Haruskah kita memanggil Michelle Yowell?" Dia tidak berpikir bahwa Alex memiliki peluang melawan para pejuang. Para pejuang tiba-tiba menerjang Alex. Menamparkan. Memukul. Sebaliknya, mereka menerima tamparan besar di wajah mereka masing-masing. Satu langsung tersingkir sementara yang lain mematahkan hidungnya dan jatuh ke tanah dengan darah memuntahkan. Alex maju untuk menginjak tangannya, mematahkannya menjadi dua. Seluruh keluarga Essex benar-benar terkejut. Bab 417. Mustahil. Bagaimana dia melakukannya? Emma Essex berteriak kaget, tidak bisa menerima apa yang telah terjadi. Ini seharusnya tidak pernah terjadi. Hal-hal seharusnya berubah menjadi sebaliknya. Alex Rockefeller menjatuhkan pengawal yang mengerang itu dengan tendangan dan memandang Emma merendahkan dengan seringai di wajahnya. "Jadi ini petarung yang kuat dan menyeramkan yang kamu pekerjakan. Astaga, apakah kamu yakin mereka bukan dari studio film? Aku ingin tahu apakah Essex terlalu kekurangan uang untuk menyewa pejuang yang sebenarnya setelah kehilangan kesempatan untuk bekerja dengan Wylon Realty. Dia humoris, tegas, dan dominan." Madame Joanna dan yang lainnya menyaksikan dengan ketakutan. Beatrice Essex terguncang, meskipun dia mulai berpikir bahwa Alex terlihat seperti Mas, kekasih rahasianya. Tidak mungkin. Mas dari pihak berwenang. Tidak mungkin dia. Dia menggelengkan kepalanya. Memalukan.
Nyonya Joanne gemetar karena marah. Setelah menghabiskan begitu banyak uang untuk menyewa para petarung, mereka ternyata benar-benar lemah. Dia memelototi Anderson Essex, karena dialah yang bertanggung jawab untuk mendapatkan orang-orang ini, jelas, dia telah ditipu. Kamu pikir kamu sangat hebat, bukan? Pukul aku kalau begitu. Kalahkan aku, dia berteriak. Alex menggelengkan kepalanya. Kamu telah hidup lama, Nyonya, mengapa kamu tidak bisa mengerti? Mereka adalah keluargamu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Madame Joanne dengan marah membalas, siapa yang kamu bicarakan? Mereka menyita anak perusahaan Essex Construction di South City, mengakhiri hubungan bisnis kami dengan Waylon Realty, dan mengancam akan membeli barang-barang kami dengan harga murah. Kamu dan istrimu yang jahat itu yang harus disalahkan. Alex menggelengkan kepalanya lagi. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Wanita tua itu sangat tidak adil dan bias, tidak pernah sekalipun memikirkan betapa buruknya mereka memperlakukan Dorothy dan keluarganya. Keluar. Ini milik kami, bukan milikmu, teriak Anderson. Ini adalah rumah aku. Claire Essex tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Aku mendapatkan ini dari pernikahanku, dan tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya dariku. Nyonya Joanne mencibir. Aku membeli properti itu bertahun-tahun yang lalu sebelum anakku menikah. Kamu tidak memiliki satu bata pun di rumah ini. Claire Essex, dasar gelandangan serakah. Kamu adalah orang di balik kematiannya, dan sekarang kamu datang untuk kekayaannya. Tidak di depan saya. Dorothy Essex menyela, Nenek, kamu tidak mungkin begitu tidak masuk akal. Ibu adalah korban di sini. Bukan dia. Jika dia tidak berkelahi dengannya, mengapa dia lari entah kemana, ya? Dia yang memulai semuanya. Marah, Claire melompat dan berteriak tepat di wajah Nyonya Joanne, itu selalu anakmu. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa tentang dia berselingkuh? Jika dia tidak menipu dan aku menangkap basah, apakah menurut kamu masalah ini akan terjadi? Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan? Sudah menjadi sifat pria untuk selingkuh. Kamu yang membiarkannya. Bagaimana aku bisa menerima omong kosong seperti itu? Alex akhirnya mengerti mengapa Madame Joanne membenci Claire dan putrinya. Wanita tua itu menyalahkan kematian putranya pada menantu perempuannya dan menyebarkan kebencian kepada Dorothy dan Beatrice. Aku datang ke sini untuk memberi kamu peringatan terakhir. 3 hari, kamu memiliki 3 hari untuk meninggalkan rumah ini. Jika tidak, Madame Joanne tidak pernah berencana untuk bersikap masuk akal sejak awal. Alex tersenyum. Lagi pula rumah ini tidak begitu berharga. Aku bertanya-tanya mengapa kamu harus begitu kejam. Apakah kamu tidak menginginkan Essex Construction? Emma mencibir. Jadi kamu pikir kamu bisa menjatuhkan kami hanya dengan trik kecil yang kamu miliki. Teruslah bermimpi kalau begitu. Kami akan segera menghancurkanmu. Mereka baru saja akan pergi ketika. Siapa bilang kamu bisa pergi? Ucap Alex dengan tenang. Alex sangat marah. Apalagi yang kamu inginkan? Kamu memukul ibu mertuaku. Aku akan memberi kamu 2 pilihan. 1. Berlutut dan biarkan dia memukulmu kembali. 2. Aku mematahkan kakimu dan membiarkan dia memukulmu kembali. Jadi, mana pilihanmu? Beraninya kamu. Kenapa tidak? Bab 418. Alex Rockefeller mendekati mereka perlahan, selangkah demi selangkah. Melihat pengawal dengan kaki patah di lantai, Anderson Essex sangat ketakutan. Gila, dia gila. Tidak, aku tidak ingin terikat dengan kursi roda selama sisa hidupku. Segera, dia memilih opsi pertama dan berlutut di depan Claire Essex. Mata Claire melotot lebar karena takjub. Sementara itu, Beatrice, yang masih memegangi Claire, melirik Alex. Dia tampak sedikit berbeda hari ini, sedikit lebih jantan dari biasanya. Sama seperti Mas, tidak, itu hanya ilusi. Lakukan, Ibu, kata Beatrice pada Claire. Memukul. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Claire menamparkan Anderson. Kami akan meninggalkan rumah ini dalam 3 hari, teriaknya. Setelah itu, kami akan memutuskan hubungan kami denganmu. Bagus. Aku menantikan itu. Madame Joanne melompat kegirangan. Tinggallah di bawah jembatan, bajingan. Anderson meraung. Tepat setelah mereka pergi, Claire ambruk di pelukan Beatrice dan mulai meratap, menangis, dan memaki Anderson.
Sebuah ide muncul dengan sendirinya di benak Alex saat dia dengan cepat berlari keluar pintu. Madame Joanne dan yang lainnya hendak masuk ke mobil mereka ketika mulut mereka bergetar, sepertinya sedang mengobrol. Memfokuskan cinya ke telinganya, dia mendengar. Emma, bicaralah dengan temanmu itu, Tuan Hawk. Kami akan menandatangani kontrak dengan South Kali Structures besok. Setelah itu, bawa dia pulang. Mari kita makan malam bersama. Aku pasti akan memberimu hadiah besar selama pernikahanmu. Terima kasih banyak, Nenek. Emma sangat senang. Madame Joanne melanjutkan, kerja bagus, lanjutkan. Kamu adalah cucuku, Emma. Aku bahkan tidak peduli dengan Dorothy dan Beatrice Essex. Siapa yang tahu jika mereka benar-benar cucu perempuanku? Apakah maksudmu mereka adalah anak-anak dari Claire Essex dan pria lain? Tanya Emma. Tidakkah menurutmu dia terlihat seperti seseorang yang bisa melakukan hal seperti itu? Bertahun-tahun yang lalu, dia sangat populer. Bahkan ayahmu pernah tergila-gila. Oke, itu saja untuk saat sini, gumam Madame Joanne. Emma menatap ayahnya dengan heran di matanya. Ketika kendaraan pergi, Alex keluar dari semak-semak, membelai dagunya dengan tangannya. South Kali Structures, apakah itu kartu truf mereka? Dia bertanya-tanya. Ucapkan selamat tinggal pada mereka, kalau begitu. Dia kembali ke rumah dan melihat Claire menyeka air mata dari wajahnya. Dia pikir itu adalah pemandangan yang agak menyenangkan untuk dilihat. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan berkata, kamu adalah menantuku, bukan, Alex Rockefeller. Bukankah kamu mengatakan memiliki 20 juta dolar? Belikan aku villa besok. Dorothy menyela, bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal ini, Bu? Dia membutuhkan uang. Kami dapat menyewa tempat untuk saat ini dan membeli rumah kami nanti ketika perusahaan mulai mendapatkan keuntungan. Tentu, mari kita berbelanja untuk villa besok. Mengapa kamu tidak mulai mencari beberapa rumah di internet? Aku pikir aku harus mulai memasak, Alex mengangguk. Claire sangat senang dan bergegas ke komputer sementara Alex memasuki dapur dan mulai menyiapkan makan malam. Dia merasakan seseorang mendekat dari belakang dan mengira itu adalah Dorothy. Tanpa menoleh pun, dan berkata, ibumu merasa sedih malam ini, sayang. Aku hanya berusaha membuatnya bahagia. Lagi pula, kamu harus membeli rumah. Dia kemudian berbalik, meraih pinggangnya, dan baru saja akan menciumnya ketika Alex melihat siapa dia dan langsung berhenti dalam tindakannya. Bab 419. Seorang wanita menarik berdiri di sana. Itu bukan istrinya, Dorothy, tapi adik iparnya, Beatrice Essex. Matanya terbuka lebar karena ngeri saat dia dengan cepat mendorongnya menjauh. Itu kamu, Bam. Beatrice mundur beberapa langkah dan menabrak lemari es. Kau mendorongku, seru Beatrice sambil menatap Alex. Biasanya, dia akan langsung menegur Alex, tetapi sekarang dia berperilaku seperti wanita lemah, sama sekali tidak biasa. Alex menelusuri kembali tangannya dengan canggung dan berkata, maaf, aku pikir adalah Dorothy. Petik 2. Anehnya, Beatrice tidak marah tapi malah menutupi hidung dan bibir Alex dengan tangannya. Alex tercengang. Mereka tidak pernah memiliki pertemuan yang begitu intim. Kecuali malam itu, tentu saja, di mana dia mendatanginya setelah dibius. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Dia mendorong tangannya menjauh. Beatrice tiba-tiba bertanya, apakah kamu Mas? Alex terkejut dan terus berpikir sendiri, bertanya-tanya apa yang dia lakukan untuk mengungkap identitasnya. Sebelum dia bisa menyangkalnya, Beatrice melanjutkan, kamu pasti menirunya setelah menonton videonya, kan? Tidak, kamu tidak terlihat sedikit pun seperti dia. Dia menginjak kakinya dan dengan cepat meninggalkan dapur. Itu reaksi yang bagus. Aku tahu itu bukan dia. Beatrice menarik nafas lega. Mas adalah orang yang tegas, dominan, menarik namun setia. Meskipun Alex memiliki perilaku dan gaya rambut yang sama, getaran yang dia berikan benar-benar berbeda. Yang lemah di dapur dan Mas yang dominan adalah dua makhluk yang berbeda. Aku akan gila. Beatrice memasuki ruang tamu dan dengan cepat ke dalam pencarian rumah dengan Claire Essex. Kemari. Aku ingin mencari villa seharga 20 juta dolar. 20 juta, itu mahal. Seru Beatrice. Apa yang kau tahu? Dia punya uang sebanyak itu. Jika kita tidak menggunakannya, ibunya yang akan menggunakannya.
Wanita itu, Brittany Rockefeller, gila. Ingin menghancurkan grup Rockefeller dalam 3 bulan. Bisakah kamu mempercayainya? Yah, aku tidak. Aku lebih suka menggunakan uang itu untuk membeli sebuah villa daripada membiarkannya sia-sia. Ah, satu dengan kolam renang juga. Aku suka berenang. Meskipun Maple Villa adalah pilihan yang sempurna, tapi segalanya akan menjadi canggung jika Brittany kembali. Claire masih takut padanya. Mengapa tidak mendapatkannya dengan label harga $10 juta saja? Beatrice menyarankan. Tidak, aku ingin villa seharga $20 juta. Kali ini, Dorothy yang asli memasuki dapur. Apakah kamu yakin ingin membeli villa untuk ibu? Kali ini, Alex memastikan dia tahu siapa itu sebelum menariknya ke pelukan yang dalam. Tentu saja. Di mana lagi kamu bisa tinggal? Ibumu pasti tidak ingin tinggal di Maple Villa. Tapi uangnya. Jangan khawatir tentang itu. Bisakah kamu setidaknya memberi tahu aku dari mana mendapatkan uang itu? Alex menjawab, tenang, itu uang tunai yang sah. Ibuku sangat kaya, tetapi baru mengetahuinya baru-baru ini. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah menipu orang yang tidak beruntung. Maka dia tidak akan pernah mau menggunakannya. Mengusir. Dapur bukan tempatmu. Alex dengan lembut mendorongnya ke pintu. Biarkan saya membantu. Aku bisa mencuci sayuran. Tanganmu pantas mendapatkan yang lebih baik. Alex menggelengkan kepalanya. Untuk apa? Alex meraih tangannya dan menciumnya dengan lembut. Untuk bibirku. Bab 420. Oke, kamu harus pergi dan bersiap-siap untuk besok. Bagaimanapun, kita akan menandatangani kontrak dengan Roadways and Bridging, kata Alex. Matanya bersinar dengan binar yang kejam. Derita akibat membuatku kesal, Madame Joanna. Petik 2. Makan malam-malam itu membuat para Essex menangis. Dorothy Essex berkata kepada ibunya, Claire, Bu, ini yang kami sebut makanan asli. Yang kamu masak tidak bisa dimakan. Petik 2. Perut Beatrice penuh dengan makanan saat dia menatap Alex dalam diam. Setelah menelan potongan terakhir daging babi panggang dalam saus, Claire menjilat bibirnya dan berkata, aku berasal dari keluarga kaya dan tidak pernah melakukan pekerjaan rumah tangga. Ayahmu dulu berkata bahwa aku seharusnya menjadi model tangan. Anggap dirimu beruntung karena aku bahkan memasak untukmu. Dia kemudian menoleh ke Alex. Alex, kenapa kamu tidak mencuci piring juga? Kamu masih menganggur, kan? Kemudian membersihkan yang lain. Petik 2. Claire kembali ke dirinya yang sebenarnya setelah makan mewah. Aku sibuk, dan aku punya janji sekarang. Sampai jumpa. Alex berdiri dan pergi. Ayo, baru punya sedikit uang, dan kami menjadi sombong dan yang lainnya. Dorothy juga berdiri. Aku ada kerjaan yang harus dikerjakan. Aku akan berada di kamarku. Claire kemudian mengalihkan perhatiannya ke putri bungsunya. Aku punya tugas untuk diselesaikan. Beatrice berlari menaiki tangga. Lalu siapa yang mencuci piring? Ibu saja. Lihat, bahkan jika ibu seorang model tangan, suami ibu masih meninggalkanmu untuk wanita lain. Kamu anak nakal yang kurang ajar. Miranda menelepon Alex pada pukul 7:30 malam itu. Dia akhirnya selesai dengan pekerjaannya dan sekarang kembali ke kamar hotelnya di The Hilton. Apa maksudmu aku harus menemuimu di hotel? Alex secara naluriah menolak. Lagi pula, seorang wanita dan seorang pria sendirian di kamar hotel tampaknya tidak terlalu cocok. Tapi sekali lagi, penyakit Miranda agak tidak biasa dan cukup intim. Perlakuannya akan sedikit memalukan, untuk sedikitnya. Hotel ternyata menjadi tempat yang sempurna. Setengah jam kemudian, Alex tiba di kamar. Setelah ketukan, dia membuka pintu dan melihat Zendaya. Terkejut, Alex melihat nomor kamar. Apakah aku datang ke tempat yang tepat? Ya, masuk. Zendaya tersenyum. Saat masuk, dia melihat Miranda keluar dari kamar mandi dengan rambut basah yang menetes. Handuk putih melilih tubuhnya, kakinya yang panjang seperti sutra yang terbuka, membuat Alex sangat bersemangat. Miranda menyapa Alex dengan mewah. Sial, apakah wanita asing begitu mudah diakses? Pikirnya, sambil mencoba mengalihkan pandangannya. Namun, pakaiannya membuat perawatannya sedikit lebih mudah. Prosesnya cukup memalukan, dengan Miranda bergegas ke kamar mandi dan Zendaya yang memerah. Perawatannya berhasil, menyembuhkan Miranda dari penyakitnya yang mengganggu.
Dia berjanji akan menulis artikel tanpa cacat yang mendukung dan mempromosikan manfaat pengobatan tradisional. Tidak ingin tinggal lebih lama lagi, Alex pergi. Sudah larut, aku pergi juga, kata Zendaya. Mereka kemudian meninggalkan The Hilton bersama. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, seorang paparazzi sedang sibuk mengambil foto mereka berjalan keluar dari lobi hotel dalam jarak dekat. Emma Essex duduk mesra dengan seorang pria di kantor South Kali Structures. Pria itu adalah Ethan Hawke, putra Thomas Hawke dan pemilik South Kali Structures. Thomas sedang rapat saat itu sementara mereka menunggu di luar. Dengan Ethan, Emma yakin bahwa dia akan menyegel kesepakatan. Semakin dia memikirkan bagaimana dia akhirnya bisa menghancurkan perusahaan Dorothy setelah kesepakatan tercapai, dia semakin bersemangat. Ingin menyenangkan Ethan sebanyak yang dia bisa, dia bahkan meletakkan pahanya di pangkuannya. Tepat pada saat itu, Dorothy dan Alex masuk. "Mengapa kamu di sini?" Ekspresi Emma menjadi gelap. Bersambung.